Assalamualaikum guys, jumpa lagi di vlog kita berikutnya. Ini kali ini kita lagi menyambangi yang namanya Balai Bangket. Ya, Balai Bangket ini sebuah angkringan dan lesehan, coffee shop, ada street food. Letaknya di Purbaya, Jalan Purbaya, Bebuak, Kopang. Kalau dari perempatan Kopang itu yang dekat masjid, terus ke utara. Ya sekitar berapa kilo ya, lumayan ya, 1,5 mungkin ya. Ini baru depannya guys. Nah depannya ini baru masuk gerbangnya nih. Nah sekarang kita masuk ke area Balai Bangket. Nah, itu dia Balai Bangket, angkringan dan lesehan. Kita masuk yuk. Ini tempat Durga depan. Kalau mau nongkrong nunggu teman di sini, ini dia. Selamat datang di Balai Bangket. Sejuk kan guys. Kiri kanan kita lihat suasananya sangat sejuk sekali. Keren banget, Itu ada. Ini di gerbang pertama ini, gerbang pertama masuk, langsung disambut dengan tempat duduk. Meja 8. Nah, tempatnya itu guys, rindang. Desain kopi. Apa ya? Ya betul-betul bangket gitu sampingnya. Alamnya dapat ya, nuansa alamnya dapat nih. Ini dia. Ini sebelah kirinya nih. Itu lagi ada meja lagi, meja sama kursi. Nah, di sana juga ada di atas. Pokoknya tempatnya asik guys. Ini juga sebelah kanannya juga ada nih guys. Asri. Jadi perangkat meja kayunya juga dari kayu semua. Nah, ini mungkin yang jumlahnya agak besar di sini. Nah, gitu guys. Ini kalau malam kayaknya romantis ya, ada lampu-lampunya juga tuh. Nah, seperti layaknya kafe angkringan biasa ya. Ada di pertama, di lantai berikutnya di atas. Nah, baru di sana ada hamparan sawah. Namanya Balai Bangket ya, pas dengan lokasinya. Nah, kita lihat dulu, kita ke sana dulu ya. Tempat foto-foto, menikmati suasana pedesaan, ngopi bareng di Balai Bangket. Apa nih? Talk show, jamming DJ Van Brewing. Nah, ini dia di sampingnya guys. Padinya lagi menguning guys. Sebentar lagi panen guys. Ya. Asik kan tempatnya. Nah, baru kita ke kawasan utamanya. Oh ya, kita lihat dulu ke atas ini guys. Kita lihat ke atas. Naik ke atas. Asik guys. Nongkrong ngopi di sini guys. Asik guys. Nah. Iya guys, mantap guys. Suasananya itu loh. Nggak ada lawan ini. Nggak ada lawan guys. Keren. Ini di lantai atas nih guys. Tadi kita masuk dari sana nih. Sana masuk. Sini.
Udaranya juga sejuk nih menjelang kita berbuka puasa. Ngabuburit di sini, guys. Oke, kita turun, guys. Kita turun dulu. Itu dia, guys. Di sana juga ada baru tempat nongkrong, masih baru, masih basah ya lantainya ya. Nah, ini di ruang utamanya nih. Keren, guys. Bar. Ada live musicnya juga, boy. Lengkap ya. Nah, ini dia salah seorang karyawan dari Angkringan Balai Bangket ya. Udah lama nih, Mas? Apa Balai Sekitar 2 tahunan. Oh, 2 tahunan Iya. ya. Udah tahunan dari tahun berapa kemarin ya? Kita launching itu pas 2022 lebaran. kali ya? Iya, lebaran haji kemarin. Oh, banyak juga. Iya. Ya. Terus pengunjung banyak juga ya. Rame, Rame biasa ya. rame. Terutama Dari sore hari sore hari ya. sambil sunsetan. Oh, gitu ya. Air pekan gimana? Akhir pekan ya biasa. Biasa juga ya. Normal dia kalau Tapi cukup jauh dari perempatan Kopang dari sini itu. jauh. Tapi banyak yang dari luar, dari teman-teman dari Kute juga banyak yang datang ke sini dari daerah selatan. Siap. Datang berkunjung, bule-bule juga Bule-bule juga masuk ya. dia. Mantap. Oke, makasih. Iya. Oke, guys, sekarang kita sudah ada di Balai Bangket. Tepatnya, nama alamatnya nggak tahu ya. Lengkapnya kita tanya beliau. Beliau ini adalah owner dari Balai Bangket ya, dengan Bang Zikri ya. Oke, Bang Zikri, apa kabar nih Bang Zikri? Alhamdulillah. Nampaknya baik. pengusaha muda ini ya. Kita juga Iya. iri melihat beliau ini. Wah, kok tempat usahanya bagus, kemudian sangat teenagers gitu ya, anak muda banget gitu kan. Berapa lama sebenarnya sudah dibangun? Udah dimulai Pembangunannya ini sebenarnya sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu ya. Dari 3-4 tahun yang lalu. Sebenarnya ini saya konsep bukan untuk angkringan. Awalnya Jadi sebagai tempat singgah sama teman-teman. Jadinya yang dinikmati sekarang ini adalah isi otak saya. Penataannya. tempat singgah yang nggak dikomersilkan. Iya, yang nggak dikomersilkan. Tetapi ada histori jelek di sana, makanya sampai dikomersilkan. Saya dulu usaha jual beli mobil Iya. ke Jakarta selama 7 tahun. Saya ditipu habis sama teman sendiri. Gitu. Jadi, Teman sendiri ya. Teman sendiri yang sudah saya anggap seperti saudara. Iya. Jadinya mau tidak mau, karena banyak masukan dari teman-teman untuk kita buka angkringan. Kebetulan walaupun kita buka di kampung, ada beberapa anak saudara saya kuliahnya di Jogja. Nah, dia yang punya inisiatif untuk buka awalnya kedai kopi dengan berbagai macam olahan. Di Jogja ini ya? Iya, di Jogja. Oh, iya. Dia setelah dia balik dari Jogja, tempat ini kayaknya menarik kalau kita buat angkringan dengan konsep ala Jogja. Ala Jogja. Kopi apa namanya yang di Jogja biasanya yang pakai arang itu? Apa namanya? Kopi jos ya? Iya, kopi jos. Tapi yang di sini itu ya termasuk di Lombok Tengah sendiri, di bagian Kopang mungkin kita yang punya kopi paling lengkap di sini. Oh, gitu. Ya. Lengkap ini. Lengkap dari manual brewnya, dari espresso base-nya, dan dari biji-biji kopi di seluruh Nusantara kita ada. Sampai luar negeri ada kopinya. Ada. Yang Brazil. Yang Brazil ada. Menarik ini. Ya, buat ngopi nih, aduh. Iya. Terus Bang Zikri, ini lahan sendiri? Ini lahan sendiri, hasil usaha. Saya beli pakai hasil usaha. Awalnya dulu di 2000. Berapa ini?
berapa? 12 hari setengah. 12 hari setengah. Iya, los memanjang kesan, begini memanjang. ya. Batasnya ini ya. Iya, yang- itu kenapa kita beli walaupun bentuknya seperti ini. Iya. Karena yang seperti saya bilang tadi, ini baru 40%-nya. Baru 40% ini. 40%-nya. Karena harapannya di sini kita pengembangan karena ini lahan warisan. Yang Ini ini, lahan warisan. iya, Ini beli. kok dekat ya? Iya. Oh. Jadinya begitu. kita- Berarti 40% ini. Baru 40%. Kita barnya rencananya kita mau pindah ke depan. Di belakang ini kita khusus untuk live musiknya. Kita barnya nanti di depan. Ini rencana. Terus kita ada desain untuk penginapan. Ada beberapa kamar untuk tamu-tamu mancanegaranya. Oh, memang targetnya juga ke mancanegara ya? Iya, karena walaupun Bang, maaf ini Iya. bukan kita apa. Walaupun kita buka di kampung, tetapi alhamdulillah kita enggak kampungan gitu. Di sini. Menarik. Buka di kampung tapi tidak kampungan. Tidak kampungan. Siap. Dan bagaimana caranya kita harus membuat orang itu datang ke sini untuk kedua kalinya. Ya, itu dia. Itu yang terpenting. Tapi kalau menurut saya sebagai konsumen biasa ya, kalau dari pandangan pertama ini sudah jatuh ini. Karena hawanya ini yang sulit Iya. ya apa? Nah, di sini yang paling dirindukan, Bang ya. Ya. Suasana habis hujan. Wow. Kalau teman-teman Kopang di musim penghujan, hujan sebelum asar, siang biasanya hujan di sini. Ya. Begitu Asarnya. asar selesai, pasti yang dirindukan adalah suasana sunsetnya Balai Bangket. Oh. Apalagi pas padi yang baru-baru tumbuh, hamparan bangau yang sulit kita dapatkan di kota. Betul sekali. Ini kan sekarang lagi menguning nih. Iya. Apalagi kalau masih hijau gitu ya. Iya, bangunnya banyak. Jadinya saya Oh, bangunnya banyak ya? bangunnya banyak. Guys, dengerin nih guys. Terus yang sulit didapatkan di tempat lain so sudah. romantis gitu ya. Iya. Kalau udah sore habis Sore hujan, sampai maghrib langitnya semakin menjingga, sunsetnya dapet. apalagi kalau sama seseorang yang kita Iya, sayangi gitu. sesekali nongkrong lah di angkringan Balai Bangket. Iya. Gitu. Sudah promo ini sudah masuk ke platform apa namanya? Yang bisnis itu loh, yang di luar kan. Iya, kebetulan kita untuk pemasarannya sendiri saya serahkan sama anak-anak kreatif, Semanggi Kreatif Kopang. Karena saya di sini istilahnya oke lah, saya yang punya ya. Iya, Tetapi ini tempat kalian. Iya, berkreasi Gitu kan, ya. berkreasi. Karena di sini juga saya sebagai sosok anak muda yang mencoba menggerakkan pariwisata desa Iya, di desa Bebuak ini namanya. Bebuak ya? Iya, namanya. Bebuak, Desa Kecamatan Bebuak ya? Kopang. Iya. Karena kalau kita lihat potensi alam, wisata alam kita di sini tidak kalah menariknya dengan Jogja. desa-desa lain, Jogja. Tapi yang apalagi kita kemas itu Iya. dengan konsep di luaran sana, saya yakin ada income-nya untuk desa. Betul. Dan Apalagi- juga di support juga oleh desa ya, oleh desa. Pokdarwis apa gimana? Iya, ini baru mau disupport. Oh, baru mau disupport, Ini saya ya. bergerak dari nol nih, saya bergerak sendiri. Ini untuk ngajak ke pemuda-pemuda yang ada di desa. Kebetulan ada namanya kita di sini Porsida, Forum Silaturahmi Desa. Desa, ya. Iya. Kebetulan saya dari bagian dari adik-adik Porsida itu dibuat sebagai pembinanya Porsida. Oh, gitu. Makanya saya bisa bilang, oh di sini juga base campnya Porsida. Jadinya setiap ada kegiatan yang menyangkut dengan pembangunan desa maupun dari segi budaya, pariwisata, karena Porsida ini bergerak di budaya. Budaya, ya. Iya. Kita juga pernah di sini mengadakan pegelaran budaya di sini. Kita rencananya besok kita juga akan mengadakan pegelaran budaya dari acara 7 bulanan sampai anak itu dihitan. Oh, Itu budaya rangkaian artinya acara. dibuatkan dibuatkan apa namanya? Diacarakan. gitu ya. Diacarakan. Konsep dari sini. Konsep dari sini. Biar apa? Biar kita tidak lupa dengan budaya kita sendiri. Oh, jadi muatan budayanya Iya, kuat, harus kuat budayanya. Karena bagi kita di kampung ini
budaya itu sama penting dengan akhlak. Kalau kita tidak berbudaya sama artinya kita tidak berakhlak. Itulah bagi kita di sini. Siap, siap. Menarik ini. Nah, ini kan ada sentuhan budaya, ada sentuhan ada band ini kan artinya ada tidak menafikan juga ke sentuhan-sentuhan western gitu kan. Artinya mix. Iya, Nah, gitu pasti ya. pasti. Tidak semata-mata. Jadi mungkin untuk memperluas target pasar mungkin ya. Iya. Seperti itu ya. Dan alhamdulillah walaupun tempat kita seperti ini, kita banyak kok dikunjungi sama turis mancanegara. Kebetulan teman-teman gaet dari Kuta, dari Treng Wilis, dari Tete Batu sering kesini. Rekom kesini. Karena katanya nih, ini kan lidah aja yang menyesuaikan. Katanya sesuai dengan lidah orang bule gitu. Oh, gitu. Padahal lokal dicoba pastinya harus dicoba. Karena di sini kita punya menu yang lengkap, Bang. Dari bebek betutunya ada kita di sini dengan harga yang komplit, dengan harga yang sangat-sangat tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Terlalu dalam ya. Iya. Oke, Bang Zikri. Ini selain itu fasilitas yang ada di sini apa saja? Seperti tadi mungkin tempat toilet dan segala macam sudah disediakan. Iya, kita ada toilet, kita ada musola, kita ada meeting room walaupun dengan seadanya, kan. Karena tetap kita konsep biar menyatu dengan alam. Betul. Kita tidak punya gedung-gedung yang mewah ber-AC itu karena nanti justru itu akan menghilangkan konsep. Nah, itu dia. Jangan sampai itu terjadi karena nanti akan menghilangkan kesan tradisionalnya jadi pupus sehingga kita nggak bisa menikmati. Kita justru ingin menikmati suasana pedesaannya, bukan menikmati gedung-gedungnya seperti itu. Ini bahasa-bahasa konsumen begitu ya. Oke, Bang Zikri terakhir. Bang Zikri dulu kuliah di mana? Saya nggak pernah kuliah. Oh, udah pernah kuliah? Ya, sampai kelas 3 baru mau kuliah ditinggal sama orang tua. Jadinya dari kelas 3 saya usaha. 3 SMA ya. Saya udah jadi pengusaha. Masya Allah. Dengan usaha serabutan, tapi apa yang bisa saya seperti padi, beras, asal bisa jadi uang, saya coba. Luar biasa. Dan asli sini ya? Asli sini. Dan Balai Bangket, kembali lagi ke Balai Bangket, sedikit saya tambahkan, Balai Bangket ini sengaja saya konsep seperti seseorang masuk di kebun ya. Tetapi pandangannya ke sawah. Iya. Jadinya kita sampai berburu pohon-pohon besar untuk kita tanam di sini. Jadi memang penambahan ya, bukan? Iya, bukan. Jadi betul-betul niat banget ini. Niat banget. Nah, kita berburu kayu supaya bisa dapatkan kesan hutannya. Cuman ini belum bisa kita bilang hutan karena masih belum luas. Tapi jangan hutan-hutan banget lah. Ini banyak ular kan. Oke, Bang Zikri. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Sukses selalu. Amin. Semoga Balai Bangket ini makin banyak pengunjungnya. Amin. Terima kasih. Ini menu buka puasa kita guys, yang ada di Balai Bangket. Apa nama tadi? Desanya apa tadi? Angkringan Balai Bangket ini. Ya, Desa Bebuak ya. Oke, ini dia. Nggak ada dah. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe dan like kanal YouTube Yowet ya. Jangan lupa ya.
Dah.